Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak pendidik Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Nur Asmira, CGP Angkatan 11, Guru Bimbingan dan Konseling di SMK Negeri 1 Gubuk Sikapi. Dengan fasilitator Ibu Gusnimar MPD dan pengajar praktik Ibu Efrita Roni SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Inilah presentasi saya, selamat menyaksikan. Adapun nilai-nilai guru penggerak, yang pertama yaitu berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Dan kelima, nilai-nilai guru penggerak ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena untuk mencapai pendidikan yang berpihak pada murid tentunya harus mempunyai nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Berikut ini peran saya sebagai guru penggerak yang sudah berlangsung selama 3 tahun. Pemaparan pertama yaitu nilai berpihak pada murid. Ciri-cirinya, yang pertama, mengetahui kebutuhan murid. Selanjutnya, mementingkan kebutuhan setiap murid dan memfasilitasi kebutuhan murid tersebut. Kegiatan yang sudah saya lakukan, yang pertama tentunya melakukan need assessment dan menganalisis kebutuhan murid tersebut sebagai acuan perencanaan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, melakukan sesi konseling empatik kepada murid. Selanjutnya, konseling tematik dan forum diskusi untuk siswa. Ketiga, melakukan bimbingan kelompok sesuai tema kebutuhan murid. Dan selanjutnya, melakukan bimbingan karir. Dan yang terakhir, saya melakukan layanan bimbingan klasikal yang berdiferensiasi. Nilai yang kedua yaitu mandiri. Ciri-cirinya, yang pertama, melakukan pengembangan diri. Yang kedua, proaktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, kemandirian dalam mengelola kelas. Dan yang keempat, pembelajar seumur hidup dan percaya diri serta bertanggung jawab. Kegiatan yang sudah saya lakukan tentunya yang pertama, aktif dalam merancang metode dan media pembelajaran yang menarik. Selanjutnya, mengikuti pelatihan dan workshop secara mandiri. Dan yang terakhir, melakukan program pengembangan karir dan membimbing ekskul pusat informasi konseling remaja. Nilai yang ketiga, reflektif. Yang pertama, ciri-cirinya melakukan evaluasi diri. Yang kedua, mencatat dan menganalisis pengalaman. Selanjutnya, mengikuti perkembangan pendidikan. Yang keempat, melakukan kritik konstruktif. Dan yang terakhir, peningkatan berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, saya menulis jurnal refleksi. Dan selanjutnya, melakukan kolaborasi reflektif. Dan yang ketiga, melakukan feedback dari murid. Yang selanjutnya, melakukan perencanaan perbaikan. Dan yang terakhir, melakukan studi kasus. Dan nilai yang keempat, kolaboratif. Ciri-cirinya, yang pertama, melakukan kerjasama dengan rekan kerja. Yang kedua, mengajak partisipasi orang tua. Yang ketiga, diskusi dan sharing. Yang keempat, keterbukaan dan fleksibilitas. Yang kelima, keterlibatan dalam komunitas. Dan yang terakhir, pemimpin kolaboratif. Kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, tentunya ikut serta dalam tim pengembangan kurikulum.
Yang kedua, melakukan rapat koordinasi dan diskusi. Yang ketiga, melakukan program parenting. Yang keempat, melakukan program bimbingan kelompok. Selanjutnya, melakukan penyelenggaraan acara sekolah. Dan yang terakhir, melakukan konseling kolaboratif baik bersama murid, orang tua, wali kelas, ketua program keahlian, dan guru mata pelajaran. Nilai yang kelima, inovatif. Ciri-cirinya yang pertama, memiliki kreatif dalam pembelajaran atau layanan bimbingan dan konseling. Kedua, melakukan pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, menciptakan metode baru. Yang keempat, melakukan adaptasi dengan perubahan. Dan yang kelima, penerapan pembelajaran aktif atau teknik konseling yang beragam. Yang selanjutnya, pengembangan modul layanan bimbingan konseling yang inovatif. Kegiatan yang dilakukan, yang pertama tentunya telah membuat program konseling digital. Yang kedua, memfasilitasi ruang konseling yang kreatif. Selanjutnya, melakukan konseling atau bimbingan kelompok dengan metode inovatif. Yang keempat, melakukan program pengembangan diri. Yang kelima, melakukan teknik konseling yang kreatif. Selanjutnya, menggunakan media sosial sebagai media layanan bimbingan konseling. Dan selanjutnya, melakukan program kesejahteraan mental. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Dan demikianlah presentasi saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadilah guru penggerak yang selalu bergerak, dan menggerakkan. Akhir kata, terima kasih atas perhatian. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak pendidik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.